Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa. Kelompok 3 terdiri dari Rahayu Febriana Putri Kenza, Salma Zahara, Muhammad Fatul Mujib, Tony Ramdhani, dan Kamnatur Rahmah. Pendahuluan, obat rusak atau kadaluarsa merupakan kondisi obat bila konsentrasinya sudah berkurang antara 25-30% dari konsentrasi awalnya, serta bentuk fisik yang mengalami perubahan. Obat yang bentuk atau kondisinya tidak dapat digunakan lagi. Jadi obat rusak itu atau yang kadaluarsa merupakan obat yang konsentrasinya sudah berkurang dan kondisi fisiknya atau bentuknya tidak dapat digunakan lagi. Ini adalah salah satu contoh dari obat yang sudah rusak. Dapat dilihat dari kemasannya pun sudah rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi. Waktu kadaluarsa yaitu waktu yang menunjukkan batas akhir obat masih memenuhi syarat. Sedangkan waktu kadaluarsa dinyatakan dalam bentuk bulan dan tahun harus dicantumkan pada kemasan obat. Jadi setiap kadaluarsa obat itu harus dicantumkan dalam kemasannya. Nah, jadi si obat itu tidak boleh melebihi tanggal atau tanggal kadaluarsa tersebut. Nah, obat rusak dan kadaluarsa dengan kadar dan fungsi yang telah berubah dapat menimbulkan penyakit pada manusia serta dapat menyebabkan kematian. Karena obatnya sudah kadaluarsa tadi tidak boleh dikonsumsi karena dapat menyebabkan penyakit, keracunan, bahkan kematian sekalipun. Selanjutnya ada penyebab obat rusak. Yang pertama ada udara yang lembab. Udara yang lembab mempengaruhi kondisi obat yang rusak. Kemudian ada sinar matahari. Intensitas cahaya yang menyinari obat secara langsung dapat mengubah kondisi obat sehingga dapat rusak. Kemudian ada yang suhu. Suhu baik suhu yang terlalu tinggi, terlalu panas ataupun terlalu rendah dapat menyebabkan kondisi obat yang mudah rusak. Jadi untuk penyimpanannya, sediaan obat harus berdasarkan suhu yang sesuai. Ada yang keempat yaitu goncangan fisik. Goncangan fisik merupakan salah satu penyebab dari obat rusak. Nah, bagaimana sih mengetahui obat ini sudah rusak atau belum? Yang pertama, dilihat dari bentuk sediaannya. Ada sediaan tablet. Nah, sediaan tersebut bisa berubah baik dari warnanya, bau, bahkan rasanya. Timbul bintik-bintik atau noda, lubang-lubang, pecah, retak, terdapat benda asing, bahkan menjadi bubuk dan lembab. Nah, begitu pula dengan tablet salut. Nah, perubahannya seperti pecah, basah, lengket, satu dengan yang lainnya, dan terjadi perubahan warna. Nah, dari kedua tablet ataupun tablet salut dapat dilihat dengan mudah itu dari warnanya. Kalau apabila misalkan warnanya sudah berubah drastis, berarti kemungkinan obat tersebut tidak layak dan obat tersebut sudah rusak. Selanjutnya ada sediaan kapsul. Dilihat dari cangkang kapsulnya pun sudah lembek, itu menunjukkan bahwa kapsul tersebut sudah rusak, terbuka sehingga isinya keluar, melekat dari satu kapsul dengan kapsul lainnya, dan juga melekat dengan kemasannya. Untuk sediaan puyer, terjadi perubahan warna, timbul bau, timbul noda bintik-bintik, lembab sampai mencair. Puyer yang tadinya sepuh berubah menjadi mencair. Nah, itu salah satunya cara mengetahui bahwa puyer tersebut sudah rusak dan tidak untuk dikonsumsi. Untuk sediaan salep, krim, lotion, ataupun cairan, terjadi perubahan warna, bau, timbul endapan atau kekeruhan, mengental, timbul gas, memisah menjadi dua bagian, menjadi dua fase, mengeras sampai pada kemasan atau bahkan wadah menjadi rusak. Jadi kalau misalkan sediaan yang bersifatnya non padat dan atau cair, bisa dilihat dari kekentalannya atau viskositasnya berubah, terus juga bisa menjadi memisah antara dua fase.
dan juga mengeras, dan kemasannya pun sudah rusak. Next ada pemusnahan dan penarikan sedia informasi. Nah, pemusnahan dan penarikan sedia informasi ini harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penarikan sedia informasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM atau mandatory recall, atau berdasarkan inisiasi sukarela pemilik izin edar atau voluntary recall, dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Jadi untuk pemusnahan dan penarikan sedia informasi ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Nah, ada bisa dari mandatory recall dilakukan pemusnahannya ataupun voluntary recall. Nah, keduanya dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Pemusnahan obat-obat kadaluarsa telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1993 tentang pengamanan sedia informasi dan alat kesehatan pada bab 10 pemusnahan, pasal 44 sampai 48. Pasal 44 ini ayat 1, pemusnahan sedia informasi dan alat kesehatan dilaksanakan oleh badan usaha yang memproduksi atau mengedarkannya, atau orang yang bertanggung jawab atas sarana kesehatan dan atau pemerintah. Adapun pasal 46, pemusnahannya dilaksanakan memperhatikan dampak terhadap kesehatan manusia serta upaya pelestarian. Pasal 47, pemusnahan harus dilaporkan pada Menteri. Isi laporannya waktu dan tempat, jumlah, jenis, nama, tanda tangan, dan penanggung jawab serta saksinya. Untuk pasal 48, tata cara pemusnahannya diatur. Jadi pada peraturan ini pemusnahannya, penanggung jawabnya, lalu dampaknya, bahkan pelaporannya dan tata cara pemusnahannya diatur pada PP RI nomor 72 di pasal 44 sampai 48. Pemusnahan dilakukan untuk sedia informasi dan bahan medis habis pakai bila produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, atau dicabut izin edarnya. Jadi pemusnahan ini dilakukan untuk obat-obatan atau sedia informasi dan bahan medis habis pakai yang tidak memenuhi syarat, yang sudah tidak layak dan kadaluarsa. Menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, ada beberapa metode untuk pengelolaan obat kadaluarsa. Di antaranya yang pertama ada obat dikembalikan ke produser atau pabrik. Nah, di mana obat itu dikembalikan ke perusahaan atau pembuatnya karena dikhawatirkan disalahgunakan oleh masyarakat. Sebab limbah obat tersebut bisa beranggapan sebagai limbah yang berbahaya dan berdampak pada lingkungan. Yang kedua ada dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, akan tetapi metode pembuangan obat tersebut sebenarnya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena akan berdampak langsung terhadap lingkungan sekitar dan lebih membahayakan karena limbah obat tidak diolah maupun dipisahkan terlebih dahulu. Nah, pembuangan limbah ke TPA atau tempat pembuangan akhir ini sebaiknya dilakukan jika obat sudah dipisahkan dari kapsul dan dari kemasannya, lalu diolah terlebih dahulu. Jadi apabila misalkan obat dibuang langsung ke TPA ini tidak disarankan, akan tetapi harus diolah dulu dan disortir dulu. Yang ketiga ada imobilisasi limbah atau enkapsulasi. Imobilisasi limbah ini yaitu ketika disediakan drum ataupun baja sebuah tempat itu yang telah dibersihkan, lalu diisi dengan limbah padat obat tersebut sebanyak kapasitas 75%. Nah, untuk sisanya 25% ini diisi dengan seperti pasir, busa padat, kapur, ataupun bahkan air. Lalu ditutup dan bisa dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jadi sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir, si limbah ini dimasukkan ke drum dan ditambahkan
bahan lainnya. Yang keempat ada imobilisasi limbah atau inertisasi. Nah, inertisasi ini ketika label dalam kemasan atau dalam obat tersebut dibuang, dibersihkan, lalu obat limbah tadi itu digerus sampai halus, lalu ditambahkan air ataupun pasir ataupun kapur, lalu diaduk sampai menjadi pasta. Nah, ketika sudah homogen, bisa dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jadi sebelum dibuang ke tempat pembuangan harus diolah terlebih dahulu sesuai dengan sediaannya. Lalu ada saluran pembuangan. Nah, untuk pembuangan ini, untuk pengelolaan obat kadaluarsa ini, alangkah lebih baiknya diencerkan terlebih dahulu, seperti sediaan sirup misalnya. Sediaan sirup yang tadi pekat diencerkan dengan air terlebih dahulu, lalu dibuang ke saluran pembuangan air. Poin yang terakhir ada dibakar di tempat terbuka. Sudah hal lumrah apabila misalkan pengelolaan obat kadaluarsa ini dibakar di tempat terbuka. Akan tetapi disarankan untuk dengan jumlah yang relatif kecil, karena apabila dibakar dengan jumlah limbah yang besar di tempat terbuka, dikhawatirkan akan menyebabkan polusi udara yang kurang baik. Mekanisme penanganan obat rusak dan kadaluarsa. Adapun mekanisme dari penanganannya sendiri, obat rusak dan kadaluarsa ini diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan bantuan dari pihak-pihak lain, kemudian dikelola oleh seksi kefarmasian. Petugas kefarmasian selalu melakukan check and recheck keberadaan obat tersebut, dan apabila terdapat obat yang sudah kadaluarsa ataupun rusak, maka dipisahkan dan diletakkan pada tempat khusus, kemudian dilakukan prosedur pemusnahan tersebut. Nah, untuk mekanismenya, Dinas Kesehatan Kabupaten ini bekerja sama dengan seksi kefarmasian. Nah, lalu petugas kefarmasian tersebut melakukan check and recheck. Nah, dipilah, disortir keberadaan obatnya. Apakah obat ini masih baik, masih layak, ataupun sudah kadaluarsa dan sudah rusak. Apabila sudah obatnya sudah rusak ataupun kadaluarsa, maka bisa diletakkan di tempat khusus. Jadi dipisahkan antara obatnya sudah rusak dan yang masih layak. Adapun untuk prosedur tetap penanganan obat rusak dan kadaluarsa, ada beberapa poin, diantaranya yang pertama, mengidentifikasi obat yang sudah rusak atau kadaluarsa. Jadi diidentifikasi dulu apakah obatnya masih layak ataupun sudah rusak. Jadi disortir atau dipilah. Kemudian sesudah diidentifikasi lalu dipisahkan antara obat yang rusak atau kadaluarsa dan disimpan pada tempat terpisah di ruang penyimpanan khusus. Kemudian membuat catatan nomor batch, nama, jumlah, dan tanggal kadaluarsa obat yang sudah rusak atau kadaluarsa. Jadi sesudah dipisahkan lalu dicatat hal-hal yang pentingnya. Sesudah dicatat lalu melaporkan dan mengirim obat tersebut ke seksi kefarmasian. Nah, sesudah dicatat, dilaporkan, lalu dikirim ke seksi kefarmasian. Lalu mendokumentasikan pencatatan tersebut. Jadi setiap pemusnahan itu harus ada dokumentasinya. Cara pembuangan obat. Yang pertama ada dengan penimbunan di dalam tanah. Ada salah satu contoh gambar yang sedang menghancurkan obat dan ditimbun di dalam tanah. Jadi sebelum ditimbun di dalam tanah, obat disarankan untuk dihancurkan terlebih dahulu. Kemudian ada pembuangan ke saluran air. Untuk sediaan cair diencerkan terlebih dahulu dengan air dan membuang ke dalam saluran air. Cara pembuangan kemasan obat. Yang pertama, dibuang wadah berupa botol atau pot plastik. Nah, untuk yang kedua ada terlebih dahulu dilepaskan etiket obat dan tutup botol, kemudian dibuang di tempat sampah. Hal ini disebabkan menghindari penyalahgunaan bekas wadah obat. Jadi kalau misalkan ada bekasnya tutup botol atau etiketnya, terlebih dahulu dilepaskan botolnya juga, lalu bisa dibuang
Supaya apa? Supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Juga ini ada salah satu contoh gambar ya. Ini ada obat yang sudah dihancurkan, lalu dikasih tanah sedikit, diberi tanah sedikit, lalu dibuang. Nah, yang ketiga atau box atau dus atau tube. Nah, gunting terlebih dahulu lalu dibuang. Sama, kenapa harus digunting terlebih dahulu, yaitu supaya menghindari penyalahgunaan bekas wadah obat. Untuk pengelolaan obat-obatan anti kanker dan anti infeksi, alangkah lebih baiknya dikembalikan ke produsen atau perusahaan pembuat obat. Tidak boleh dibuang ke saluran pembuangan air karena bisa berdampak pada lingkungan, karena ini obatnya anti kanker dan anti infeksi. Untuk pembuangannya, sebelum dibuang ke tempat penimbunan sampah, harus dienkapsulasi atau inersiasi dulu. Jadi si limbah diolah dulu. Inersiasi suhu tinggi 1200 sampai 1450 derajat Celcius dengan pembakaran semen atau dekomposisi kimiawi dengan detoksikasi. Untuk pengelolaan obat-obatan narkotika dan psikotropika, sama halnya seperti obat anti kanker dan anti infeksi, dikembalikan ke produsen atau perusahaan pembuatnya. Tidak boleh dibuang ke saluran pembuangan air dan tempat penimbunan sampah, kecuali telah dienkapsulasi. Jadi sebelum dibuang ke tempat sampah, harus terlebih dahulu dienkapsulasi. Ataupun diinersiasi dengan suhu tinggi. Untuk pengelolaan limbah antiseptik dan disinfektan, tidak boleh dibuang ke saluran pembuangan air atau air mengalir deras kecuali telah diencerkan terlebih dahulu. Jadi, sebelum dibuang, alangkah lebih baiknya diencerkan terlebih dahulu. Dan tidak disarankan dibuang langsung ke saluran pembuangan air, disebabkan karena bisa jadi si limbah tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan. Tidak boleh dibuang ke air yang tidak mengalir atau tempat lambat. Diencerkan dulu, lalu dibuang ke saluran pembuangan air atau air mengalir deras. Maksimum 50 liter per hari setelah diencerkan dengan pengawasan. Jadi, ya diencerkan terlebih dahulu, lalu bisa dibuang. Namun, dengan pengawasan. Adapun pengelolaan obat untuk sediaan padat, setengah padat, dan serbuk, yang pertama ada dibuang ke tempat penimbunan sampah setelah dikeluarkan dari wadahnya. Tiap harinya tidak boleh melebihi 1% dari limbah rumah tangga. Lalu dienkapsulasi, inersiasi dengan suhu tinggi dan suhu sedang. Nah, sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah harus dienkapsulasi. Untuk pengelolaan sediaan cair, setelah diencerkan dapat dibuang ke saluran pembuangan air atau air mengalir deras. Obat anti kanker tidak boleh dibuang ke saluran pembuangan air. Nah, dikhawatirkan juga dapat menyebabkan berbahaya bagi lingkungan juga. Dan inersiasi suhu tinggi. Ampul dan botol gelas dihancurkan dan dibuang ke tempat penimbunan sampah padat. Plastik PVC dapat didaur ulang, tidak boleh dibakar di wadah terbuka, diinsinerasi suhu tinggi. Untuk botol gelas, nah, sebelum dibuang, alangkah lebih baiknya dihancurkan terlebih dahulu, lalu dibuang ke tempat sampah. Untuk yang wadahnya plastik dapat didaur ulang, tidak boleh dibakar di wadah terbuka. Selanjutnya ada sediaan aerosol. Nah, pada sediaan aerosol ini karena bersifat mudah terbakar, jadi tidak boleh dibakar karena dapat meledak. Tabung kosong dibuang di tempat penimbunan sampah setelah diremukkan. Jadi sebelum dibuang, si tabungnya diremukkan terlebih dahulu, supaya tidak disalahgunakan. Sebelum dibuang juga, alangkah lebih baiknya harus dienkapsulasi dulu untuk sediaan aerosol. Jadi sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah, dienkapsulasi. Mayoritas dan kebanyakan dari sediaan-sediaan di atas yang barusan dijelaskan, sebelum pembuangan ke tempat pembuangan sampah atau penimbunan akhir,
Disarankan dan alangkah lebih baiknya ketika sediaan limbah obat tersebut dienkapsulasi ataupun diinersiasi dulu, karena supaya tidak membahayakan dan berdampak pada lingkungan ataupun berdampak pada masyarakat dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan tidak disarankan untuk langsung dibuang ke tempat sampah. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya ada video mengenai pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpan obat tidak boleh sembarangan. Penyimpanan harus tepat agar tidak mudah rusak dan tetap berkhasiat. Berikut adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika menyimpan obat di rumah. Letakkan obat pada tempat terpisah dengan kondisi kering, tidak lembab, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Jangan melepas etiket pada wadah obat ya, karena di sana pasti tercantum nama pasien, dosis, cara penggunaan, serta informasi penting lainnya. Perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan obat sesuai yang diinformasikan pada kemasan. Letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak dan sebaiknya tidak menyimpan obat di dalam mobil karena suhu di dalam mobil tidak stabil sehingga dapat merusak obat. Obat dapat rusak selama penyimpanan walaupun belum kadaluarsa. Obat yang rusak biasanya berubah bentuk, warna, bau, rasa, ataupun menggumpal. Untuk obat sirup atau cair, jangan disimpan dalam lemari pendingin, tetapi disimpan dalam suhu kamar.
perhatikan petunjuk penyimpanan pada kemasan. Sebaliknya, obat untuk vagina dan anus yang dapat meleleh pada suhu kamar justru harus disimpan dalam lemari pendingin. Tapi, jangan di freezer ya. Obat yang berbentuk aerosol atau spray mudah meledak, jadi jangan simpan obat tersebut pada tempat bersuhu tinggi. Apabila obat sudah rusak atau sudah lewat masa kadaluarsa, harus dibuang. Pisahkan isi obat dari kemasan. Kemasan, baik kardus, blister, strip, tube, dirusak atau digunting. Sedangkan botol, lepaskan etiket, buka tutup botolnya, dan dibuang secara terpisah. Untuk obat cair atau sirup, masukkan ke dalam plastik, campur dengan air atau tanah sebelum dibuang ke tempat sampah. Atau buang pada saluran pembuangan air dengan cara diencerkan. Hancurkan terlebih dahulu obat tablet dan kapsul dikeluarkan isinya. Masukkan ke dalam plastik, campur dengan air atau tanah sebelum dibuang ke tempat sampah.